Sejauh mana pengaruh Islam pada dunia Arab? Jadi pada podcast kali ini, gua Faris Brizky sebagai pemilik podcast ini ingin menyampaikan tentang sejauh mana pengaruh Islam pada dunia Arab. Jadi ayo kita dengarkan bagaimana penjelasan dari gua yang udah gua rangkum sedikit demi sedikit. Yang pertama, ada dua varian besar yang awalnya gue kira akan menjadi pemantik awal dari podcast kali ini. Yang pertama, Romawi Kristen atau Romawi Timur. Yang kedua, bangsa Persia yang melindungi Yahudi. Entah kenapa. Tapi gue pikir itu memang udah dari zaman Raja Kores begitu. Mereka boleh jadi sisa-sisa Yahudi dari zaman Kores. Di tahun 395, Romawi yang diwakili Kristen dan Yahudi yang ingin mendapatkan perlindungan lebih daripada Persia menginginkan lokasi strategis. Jadi Yahudi dan Kristen menginginkan lokasi strategis antara dua wilayah adidaya, yaitu Romawi dan Persia, yang tidak lain dan tidak bukan wilayah strategis itu adalah Yaman. Yang pada tahun tersebut Yahudi menang dan seorang Yahudi menjadi raja. Selama ratusan tahun, Yaman resmi menjadi negara Yahudi. Hingga 520, Zunuas, si raja Yahudi Yaman itu, merasakan adanya isu pemberontakan yang akan dilakukan kaum Kristen. Jadi, dia menggali parit dan membakar kaum Kristen di sana hingga mati. Mereka yang dibakar disebut dengan Ashabul Ukhdud. Kristen yang selamat pergi ke Ethiopia dan meminta bantuan. Dan Zunuas pun kalah. Jadi Ethiopia memiliki wilayah Yaman sekarang. Dan Abraha, si jenderal Ethiopia itu, membangun katedral dan menyerang Ka'bah di tahun 570. Sehingga di tahun 570 itu disebut dengan tahun gajah. Pada tahun itu lahirlah seorang yang akan menjadi nabi di Arab. Namanya Nabi Muhammad. Pada 602, Persia melakukan serangan pada Yaman, sehingga menyebabkan Romawi ketakutan. Sebab Romawi merasa Ethiopia adalah saudara dari Romawi pada saat itu, karena mereka berdua sama-sama Kristen. Maka untuk menghabisi mata-mata yang padahal nggak ada hubungannya, Romawi melenyapkan ribuan Yahudi pada 608 di Antioquia. 2 tahun kemudian, pada 610, wahyu pertama turun. Nabi Muhammad mulai berdakwah secara perlahan-lahan. Pada 614, Yerusalem, sang negeri suci yang sudah 6 abad diperintah Romawi, akhirnya menjadi milik Persia setelah peperangan yang mengerikan. Sementara itu, Mekah dipenuhi oleh siksaan dan juga paksaan dari tetua, karena para kaum tetua menolak Islam, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, sehingga menyebabkan orang-orang Islam pergi ke Ethiopia, yang pada saat itu Ethiopia masih beragama Kristen. Ini disebut hijrah, yaitu tindakan meninggalkan wilayah yang buruk bagi Muslim. Dan ternyata Raja Ethiopia atau Raja Habasyah menerima Muslim di sana. Namun, di mata tetua Mekah, ini adalah tindakan berbahaya. Sebab, perang Romawi Persia belum selesai. Dan itu bisa menyebabkan Mekah diserbu oleh Persia. Maka, para tetua Mekah memboikot keluarga Nabi dan berencana membunuh Nabi dalam pengepungan sebelum hijrah kedua. Diastrib. Rencana pembunuhan itu gagal dan Nabi serta sahabatnya Abu Bakar selamat dan sampai di Yastrib. Yastrib, singkat cerita, kemudian menjadi kota yang dikuasai Islam setelah sedikit senggol-senggolan dengan kaum Yahudi Yastrib. Ada beberapa detail yang tidak perlu diceritakan mengenai Bani Koinko, Bani Nadir, dan Bani Quraizah, karena itu akan memakan waktu. Jadi kita singkatnya Muslim menang melawan mereka. Dan ketika 628, Persia dipukul mundur oleh Romawi di Yerusalem, menyebabkan Muslim memiliki kesempatan untuk menyerbu Khaybar. Sebab kota itu sebenarnya dilindungi Persia sebelum tahun 628. Jadi Khaybar takluk dan harus menyerahkan setengah
upeti tahunannya ke Muslim. Kemenangan besar tersebut mengakibatkan peristiwa berikutnya, yaitu menumpuknya harta dan bersiapnya senjata, sehingga dimulainya peristiwa Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah pada tahun 630. 2 tahun kemudian, Nabi Muhammad wafat. Berikutnya kepemimpinan dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman yang terlalu panjang untuk gue ceritakan di sini. Jadi silakan teman-teman cari sendiri ya. Tapi pada 656, Utsman dibunuh. Ini menjadi titik balik. Karena alasan yang membingungkan. Bisa dibilang karena nepotisme yang dilakukan oleh keluarganya Utsman, yaitu Bani Umayyah atau keluarganya Abu Sofyan, yang menyebabkan Utsman jadi melakukan nepotisme. Pada masa khalifah berikutnya, yaitu masa Ali, anak Abu Sofyan yang bernama Muawiyah menantang Ali dan berperang, yang berakhir perjanjian damai. Namun itu menyebabkan Muslim Khawarij tidak puas, sehingga Ibnu Muljam, seorang sahabat dan juga penghafal Quran yang terlalu taat dari kaum Khawarij, dengan beraninya membunuh Ali. Ya, kematian Ali ini bukan sembarang kematian. Ali bin Abi Thalib adalah tokoh pembalik sejarah. Setelah kematiannya, atau Ibnu Muljam, tokoh pembalik sejarah. Ya, pokoknya antara mereka berdua. Setelah kematiannya, keluarga Abu Sofyan, Bani Umayyah mendirikan kerajaan yang disebut dinasti Umayyah. Dan ya, itu tadi berat dan penuh dengan pedang. Tapi sekarang mari kita tinjau dan lihat seberapa jauh pengaruh Islam pada bangsa Arab. Jawabannya mengagumkan. Di balik perang yang menyeramkan di dunia Arab yang memang sudah biasa peperangan di zaman tersebut, umat Muslim membawa perubahan yang besar, yaitu perluasan wilayah yang dilakukan Bani Umayyah. Pada tahun 711, Bani Umayyah memperluas wilayah hingga ke Spanyol. Luar biasa, ini bukan lagi dunia Arab, tapi ini dunia Islam atau dunia Umayyah. Sumbangan Islam pada dunia bukan hanya itu. Ada juga filsafat Yunani yang diarabkan, dan kemudian ada juga Al-Jabar oleh Khawarizmi, dan juga banyak penemuan hebat lainnya. Namun apakah itu pertanda baik? Tentu saja. Jadi pengaruh Islam di dunia Arab tidak hanya pengaruh, tapi mengubah Arab menjadi tanah yang diberkahi tanpa mengurangi hormat pada Yerusalem. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Arab akan tetap hebat tanpa Islam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, guys.